Mekanisme penyusunan KRS. Persyaratan penyusunan KRS ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa telah membayar uang kuliah bulan Agustus 2022, dan yang kedua, membayar biaya registrasi, dan ketiga, melengkapi biodata yang belum terisi disiapkan. Langkah pertama, buka web, disarankan menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Kedua, buka website Untak. Ketiga, login dengan memasukkan username dan password. Pilih prodi manajemen. Dan mengisi data fasilitasasi. 1. Klik portal dan status COVID-19. 2. Klik edit. Dan 3. Isi sesuai dengan isian yang dibutuhkan, setelah itu simpan. Iya. Oh, di Zoom, guys. Nggak denger kan aku kan laptop tua. Saya lihat kencan tadi. Yang pertama, login akun Siakat. Dan yang kedua, klik perkuliahan, kegiatan akademik, dan perwalian. Aku mati. Video udah selesai, laptopku baru nyala. Kurang ajar. Ya Allah. Mohon mic-nya dimatikan ya, Kak. Dan yang ketiga, isi tanggal sesuai hari konsultasi. Dan 4, isi kolom catatan. Mau makan apa ini? Mohon dimatikan ya mic-nya, Kak. Langkah yang pertama untuk perwalian yaitu login akun Siakat. 2. Klik perkuliahan, kegiatan akademik, dan perwalian. 3. Isi tanggal sesuai hari konsultasi. Dan yang keempat, isi kolom catatan konsultasi sesuai dengan KRS yang direncanakan. Dan yang kelima, klik tombol hijau kanan untuk mengirim pesan kepada wali dosen. Untuk penyusunan KRS, yang pertama, klik perkuliahan mahasiswa KRS. Akan ada tampilan seperti gambar. Centang mata kuliah yang ingin dikontras sesuai dengan semester yang akan dijalani.
Setelah itu, penyusunan selesai, klik simpan di bagian paling bawah. Apabila sudah disusun, maka akan muncul seperti gambar berikut. Dan jangan lupa untuk di screenshot terlebih dahulu jadwal yang belum terkunci sebagai antisipasi jika segera hubungi wali dosen untuk mengunci siakat agar jadwal yang kalian pilih tidak dapat dirubah oleh sistem. Berikut tampilan apabila jadwal telah terkunci oleh siakat. Untuk kontak personnya langsung aja ya. Bisa hubungi WA yang ada di Demikian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Singgi atas penjelasan materi cara penyusunan KRS dan perwalian yang baik dan benar. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu atau boleh mengetikkan pertanyaan yang ingin ditanyakan di kolom chat. Pertanyaan dari teman-teman akan kami tampung terlebih dahulu selagi menunggu materi kedua untuk menjelaskan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah menghadiri sosialisasi KRS pada mohon untuk Ibu Dr. Ulfi Kristiana MSI selaku Kepala Program Studi Manajemen Tetap Surabaya untuk menjelaskan materi kedua KRS. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Dengar ya suara Ibu ya semuanya? Dengar, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan
rezeki yang barokah ya, dan saudara dapat mengikuti perkuliahan selama 1 semester ke depan dengan sehat, dengan bangga, dengan senang gitu ya, karena mulai semester depan perkuliahan itu kita mulai atau dilakukan secara daring ya. Baik. Ibu buat galeri aja biar Ibu tahu wajah-wajahnya. Ini mana ini kok tidak ada orangnya, kemana? Ibu ingin tahu wajahnya. Muhammad Islam 282, Auliana Putri 054. Kemana orangnya? Karena ini Ibu akan menjelaskan bagaimana proses perwalian yang akan saudara lakukan mulai tanggal 3 ya. Tanggal 3 dan tanggal 4 Agustus. Mengapa? Terima kasih kepada himpunan. Mengapa ini dilakukan? Karena kalian adalah pertama kali atau semester 3 ini, masuk semester 3 ini pertama kali melakukan pemilihan kelas dengan bursa. Ya. Kemarin semester 1 dan semester 2 kalian hanya mendapatkan kuliah tinggal terima jadi dari kami yang memprogramkan kalian. Untuk saat ini kalian bursa. Artinya apa? Semakin cepat saudara perwalian, maka semakin cepat akan mendapatkan kelas. Karena sekarang Ibu informasikan bahwa setiap kelas dengan kondisi endemi seperti ini masih diberi kapasitas atau jumlah kapasitasnya masih sedikit. Satu kelas hanya 35 peserta, itu sudah maksimal. Tidak boleh lagi. Artinya apa? Dengan jumlah kalian yang 246 pada semester 3 yang menempuh 8 mata kuliah, 7 mata kuliah, ya, 7 mata kuliah, maka Ibu harus menyiapkan kelas sebanyak 8 sampai 9 kelas. Untuk sementara Ibu siapkan kelas hanya 7. Ya, baru 7. Sehingga kalian boleh bebas memilih mana yang akan kalian program asalkan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh prodi. Nah, hari ini Ibu diberi kesempatan oleh himpunan untuk menjelaskan kepada kalian mata kuliah apa yang harus saudara program. Meskipun mungkin kalian sudah diskusi dengan dosen wali, ya. Baik, Ibu mohon izin share screen dulu ya, semuanya. Baik, Ibu. Kelihatan semuanya? Baik. Kalian sudah menempuh semester 1 dan semester 2, ya. Berarti kalian menempuh sudah 40 SKS. Normal. Nah, mulai semester depan kalian akan memprogram untuk semester 3. Mbak Panitia, ini khusus Mas, ini khusus semester 3 saja ya Mas? 5 enggak ya Mas? Ibu tanya dulu. Mas MC. Mas MC, halo. Iya, Ibu. Ini yang diundang hanya semester 3 saja. Iya. Iya, Ibu. Ya, oke. Iya. Oke. Yang akan diundang semester 3 saja, maka Ibu akan menjelaskan khusus untuk mahasiswa angkatan semester 3 yang akan menempuh perpajakan, kemudian kewirausahaan, manajemen koperasi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, sumber daya manusia dan operasional. Nah, mata kuliah ini adalah core-nya dari manajemen. Jadi kuliah berapa? Ya. Jadi mata kuliah ini semester 3 dan semester 4 ini adalah mata kuliah core-nya manajemen. Artinya apa? Dalam manajemen yang sudah saudara ikuti perkuliahan di pengetahuan bisnis, pengetahuan manajemen ya, bahwa dalam manajemen ada 4 bidang minimal yang harus saudara tahu. Apa itu? Keuangan, pemasaran, MSDM, dan operasional. Ini kuncinya di sini. Kemudian semester 4 didukung dengan tambahan lagi mata kuliah core management, social marketing, kemudian praktek kewirausahaan, human relation, kemudian anggaran, SIM, keuangan lanjutan, dan supply chain. Ini ada kelanjutannya. Jadi ini bukan prasyarat ya, karena di kurikulum MBKM atau kurikulum yang saudara ikuti ini tidak ada mata kuliah prasyarat.
tetapi ada alur mata kuliah. Artinya apa? Kalau Ibu mengatakan tidak ada prasyarat, saudara bebas memilih gitu ya. Tetapi dari urutan alur kurikulum ini, untuk menempuh mata kuliah semester 4, seperti sosial marketing dan sebagainya, kalian harus menempuh ini dulu. Harus menempuh ini dulu. Minimal saudara sudah tahu ininya. Kemudian semester genap nanti, saudara wajib menempuh ini. Nah, apa syaratnya di sini untuk nilai? Nilai di sini, kelulusan dari semester 3 ini harus B. Wajib nilainya adalah B. Nanti Ibu jelaskan core-nya mata kuliah mana yang harus mendapat nilai B ya. Dan Ibu akan Ibu share di web Prodi. Silakan buka di web Prodi nanti. Ini masih diproses. Baik. Nah, di sini hanya ada 20 SKS. Bu, bagaimana kalau seandainya jatah saya 24 SKS, Ibu? Mana kira-kira yang harus bisa diprogram? Yang bisa kalian program untuk semester, boleh kalian ambil di semester 4. Adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mengapa yang lainnya tidak boleh? Karena di sini tadi Bu katakan, untuk manajemen sosial marketing, ini kalian harus menempuh dulu manajemen pemasaran, karena nanti adalah ini berkelanjutan materinya. Ya, ini berkelanjutan. Bukan prasyarat, tapi kelanjutan materi. Saudara akan bisa memahami bagaimana sosial marketing yang dilakukan dalam perusahaan jika kalian sudah paham apa sih itu manajemen pemasaran. Ya, jadi bukan berarti Bu ini boleh semuanya nanti. Jadi Ibu sarankan, dan Ibu juga sudah share ke dosen wali, untuk mahasiswa semester 3, jika ada kekurangan SKS, maka diarahkan menempuh mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mengapa informasi ini adalah manajemennya, di mana manajemennya? Di pengantar manajemen. Kalian sudah menempuh pengantar manajemen di semester 2. Oke, gitu ya. Nah, kemudian akan Ibu jelaskan kira-kira apa mata kuliah mana yang harus B, tidak boleh tidak. Bagi yang nanti ada yang nilai masih dapat nilai C masa kemarin, wajib diulang. Daripada nanti pada saat terakhir Ibu wajibkan untuk mengulang. Ya. Yang pertama adalah pengantar bisnis. Ini core-nya manajemen. Ya. Pengantar bisnis. Yang kedua adalah pengantar manajemen. Tolong dicatat, jangan lupa. Meskipun nanti akan Ibu share juga ini di web. Ibu ulangi, semester 1 pengantar bisnis. Adakah yang mendapat nilai B-, maka harus diulang. Yang kedua adalah pengantar manajemen di semester 2. Ini wajib B. Ya. Kecuali MKU. Nah, MKU patriotisme ini harus B ya. Oke. Agama juga B di sini. Tapi ini MKU semua, ya. Oke, Ibu menjelaskan untuk yang manajemen aja dulu. Jadi pengantar bisnis, Ibu ulangi, pengantar manajemen, kemudian kewirausahaan, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen MSDM, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen operasional. Jadi kalian ini harus dapat B sampai semester 3. Semester 4 mana dapat B? Sosial marketing, praktek kewirausahaan, human relation, manajemen keuangan, dan supply chain manajemen. Ini harus dapat nilai B. Kemudian yang harus mendapat nilai B ini etika bisnis. Ya, tapi ini umum. Oke, kalau bisa B semuanya. Semester 5 tidak ada, Ibu anggap tidak ada. Semester 6 adalah metodologi penelitian. Ini wajib, B. Kemudian semester 7, nah, nanti pada saat kalian sudah masuk semester 7, kalian akan masuk ke dalam memilih peminatan atau konsentrasi. Di semester 7, ada mata kuliah konsentrasi selain ini ya, ini wajib diambil. Kemudian konsentrasinya ada 5.
Jadi mulai angkatan kalian itu ada kewirausahaan, konsentrasi manajemen keuangan, konsentrasi manajemen pemasaran, konsentrasi manajemen operasional, konsentrasi MSDM. Saudara boleh memilih salah satu dari 5 konsentrasi ini. Kalau sudah menempuh konsentrasi KWU, tidak perlu lagi menempuh konsentrasi yang lainnya. Ya, jadi harus memilih salah satu. Nah, semua mata kuliah yang ada di konsentrasi ini nilainya harus B. Tidak boleh B minus. Saudara katakanlah memilih skripsi nanti kalau misalkan MSDM, maka skripsinya adalah MSDM. Kalau ilmunya tidak tahu, kan menjadi tanda tanya. Sehingga di sini untuk mata kuliah yang konsentrasi KWU, wajib nilainya B itu nanti kalau kalian masuk semester 7. Ya, harapannya nanti pada saat skripsi, kalian sudah paham semuanya apa yang akan dibahas dalam skripsi. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan kalau misalnya banyak pertanyaan ke Ibu ya, banyak pertanyaan ke Ibu tentang Bu boleh nggak Bu angkatan semester 3 atau semester 3 ini ikut program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebetulnya kalau aturan dari pemerintah semua angkatan boleh. Tetapi kami semua di sini semua prodi yang ada di UNTAD itu rata-rata mulai mengaktifkan atau mulai mengajak mahasiswa itu yang sudah masuk semester 5. Kenapa seperti itu? Karena kita punya alasan yang rasional, gitu ya. Katakan bahwa untuk semester 3 dan semester 4 ini adalah core-nya prodi. Kalau kalian sudah keluar dari kampus, karena kalau MBKM kan ada magang, ada studi independen, ada MSIB dan sebagainya, ya itu ya. Kalau saudara belum tahu core-nya dari manajemen, maka saudara akan agak kesulitan mengikuti kegiatan di lapangan. 1. Nomor 2, kegiatan MBKM itu nanti kalau kalian ikut itu, maka kalian akan dikonversi nilai kalian. Nanti semester 5 ya. Akan dikonversi ke mata kuliah apa? Mata kuliah yang sesuai dengan kegiatan yang saudara ikuti. Apa contohnya? Misal, magang. Nah, di magang itu kami harus tahu kalian magangnya di bidang apa. Maka kami di prodi ini nanti akan mengkonversi ke mata kuliah yang sesuai dengan kegiatan magang kalian di lapangan. Itu sehingga konversinya diberikan kepada mata kuliah pendukung. Kalau Ibu katakan tadi mata kuliah semester 3 dan 4 ini adalah mata kuliah core-nya manajemen, kemudian 5, 6 ini adalah pendukung. Sehingga nanti untuk konversinya akan Ibu arahkan ke semester 5 dan semester 6. Begitu. Ya, Ibu tidak akan banyak-banyak, Ibu akan banyak membuka kesempatan kalian bertanya. Itu aja yang nanti ini akan Ibu share juga ke kalian nanti. Nah, ini ada semester 5 tapi kalian enggak ya, kalian baru semester 3 atau di sini. Kalian hanya boleh mengambil nanti SIM, tapi untuk semester 5 mungkin ada kakak kelas yang ikut di sini, ini yang boleh diambil kalau ada kekurangan SKS. Ya. Oke, Mas. Dari Ibu itu, jangan lupa perwalian bawa kartu kendali ya. Kartu kendali itu adalah rapot kalian, jangan dihilangkan sampai kalian lulus. Kalau perlu jangan dilaminating, tapi dimasukkan dalam map plastik yang bagus sehingga tidak rusak. Setiap kalian perwalian, tolong dosen wali diminta untuk melakukan paraf semester ini, ya. Paraf sehingga jadi perkembangan tahu. Oke, Mas MC, monggo silakan beri kesempatan pada ada kelas untuk bertanya ke Ibu. Ibu tunggu. Silakan. Terima kasih, Mas. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ulfi Pristiana, MSI, atas penjelasan materi mata kuliah yang dapat dikontrak selama 1 semester ke depan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu atau boleh mengetikkan pertanyaan yang ingin ditanyakan di kolom chat.
Atau Ibu langsung saja? Yang right hand sudah banyak. Gimana? Silakan Mas MC. Silakan Ulfi. Oke. Ini yang Ibu tahu sekarang ada 2. Dimas, Bima Andika. Silakan Mas Dimas mau tanya apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ulfi. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Mandika dari manajemen. Kebetulan saya mau masuk ke semester 7, Bu. Jadi semester paling tua di sini mungkin. Yang saya tanyakan ke Bu Sebentar, Ulfi, maaf. Sebentar maaf Mas Dimas. Kamu angkatan berapa Mas? Ibu harus tahu dulu. angkatan 19, Bu. Oke, 19. Ya, silakan. Berarti memasuki semester 7. Mm-mm. Ya. Yang saya tanyakan, mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia itu apakah bisa diambil dengan skripsi barengan dalam satu semester? Begitu. Benar, kita harus membuka kendali KKNI. Oke, karena untuk angkatan 19 itu berbeda ya dengan angkatan 20. Bentar Ibu. Oke. Bentar Ibu share screen kartu kendali. Oke. Kelihatan ya? Mas Dimas? Iya, Bu, udah. Oke. Ini kalau sebentar sambil tanya, kalau beda ya dengan kalau angkatan 20 itu kurikulumnya adalah 20-20 MBKM. Tapi kalau yang Mas Dimas 19 ke bawah kurikulumnya adalah KKNI. Dengan kode mata kuliah beda. Bentar, sebelum Ibu mumpung ingat Mas Dimas, jadi mahasiswa nanti untuk angkatan MBKM angkatan 20 kodenya adalah 1212 ya. Kemudian untuk angkatan Dimas 19 ke bawah kodenya adalah 2120 dan sebagainya. Dan kalian akan bisa Dimas itu hanya bisa membuka untuk kurikulum KKNI. Tidak akan bisa membuka dahulu. 1. Nomor 2, karena mungkin di Untak itu ada mahasiswa pagi dan mahasiswa sore, bagi mahasiswa pagi juga tidak akan bisa membuka kelas sore atau sebaliknya. Anak yang sore tidak akan bisa buka kelas pagi. Itu diizinkan selama mahasiswa itu mengikuti kegiatan MBKM. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Harus tetap pagi, harus tetap sore. Sesuai dengan pemilihan kalian pada saat pertama kali di Untak, akan masuk kelas pagi atau masuk kelas sore. Ya. Jadi kalau misalnya, karena masih ada di juga angkatan 15. 15 beda lagi kurikulumnya. Yang Ibu sampaikan itu. Jadi kalau saudara, Bu ini kelas ini kok enggak ada kelasnya? Ya memang kelas yang angkatan 19, Ibu hanya membuka kelas sedikit ya. Karena angkatan 19 itu tinggal kebanyakan skripsi. Angkatan yang akan datang tinggal skripsi. Ya. Jadi di dalam siakat itu kelas pagi khusus kelas pagi, kelas sore khusus kelas sore. Itu yang harus saudara paham, ya. Tapi nanti Ibu cek lagi, memang ada mungkin ada Ibu lupa, pagi belum Ibu plot, sore sudah Ibu plot gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang keluar. Nanti Ibu cek lagi hari ini. Itu tambahan dari Ibu, mumpung Ibu ingat. Ya Mas Dimas, monggo lanjutkan Mas. Iya, yang saya tanyakan kan di semester mata kuliah penjurusan kan saya sudah ambil semua kecuali yang seminar, Bu. Yang seminar MSDM saya belum ambil di semester ini. Nah, rencana Kenapa? saya Kenapa kok belum diambil? Karena kan waktu itu saya KKN, terus banyak yang mata kuliah yang belum saya ambil di semester sebelumnya juga, Bu. Terus kamu sekarang tinggal berapa mata kuliah? Tinggal 4 itu termasuk skripsi. Apa saja mata kuliahnya?
manajemen strategi, Hmm. pasar modal, seminar MSDM sama yang belum saya ambil. Apakah 4 mata kuliah itu dapat saya ambil di semester ini, Bu? Yo, Pertanyaan kalau Ibu saya masuk gini ya. Kebijakan kok ya Mas ya, double ya suara Ibu ya. Kebijakan untuk angkatan 19 dan angkatan 20 berbeda. Angkatan 19 ini angkatan terakhir yang harus selesai pada semester ini ya, sehingga 4 tahun saudara menempuh kuliah 4 tahun. Nah, untuk mata kuliah seminar itu seyogyanya tidak boleh bersamaan dengan skripsi. Ya, tetapi melihat kondisi mahasiswa, kadang-kadang prodi itu kadang-kadang banyak baik hatinya ya. Ya wes boleh ambil gitu ya. Tetapi ternyata kebaikan prodi kadang-kadang disalahgunakan oleh mahasiswa. Ibu tidak ingin terjadi di prodi seperti itu. Mohon maaf. Halo, mohon maaf. Siapa ya itu ya? Tolong di-mute dulu ya. Oke, baik. Mana Mas Dimas ini kok hilang? Ya, Bu. Masih ada, Bu. Halo Dimas. Ya, Oke. ya, Bu. Oke, ya. Jadi kalau akan menempuh mata kuliah itu boleh Mas Dimas, tidak apa-apa. Asalkan skripsinya jangan ditinggal. Ibu tidak ingin ada kejadian skripsi besok pagi terakhir ujian, hari ini baru daftar. Itu akan menjadi masalah. Dan ini kenyataan kemarin ada 1 dibatalkan karena ada sedikit kebohongan ke prodi. Ibu kami sudah membantu memprogramkan boleh, ternyata mahasiswa tidak kuliah. Padahal skripsi sudah program dan sudah maju. Akhirnya apa? Pembatalan yudisium. Jadi kami di sini tidak main-main juga di dalam khusus angkatan terakhir. Jadi yang membuat kadang-kadang kami menjadi sedikit kewalahan gitu ya untuk angkatan terakhir. Tapi mudah-mudahan untuk angkatan 19 yang akan datang ini tidak ada yang kewalahan Ibu, sehingga semuanya normal. Intinya boleh Mas Dimas, silakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Islam, silakan Mas Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lutfi. Perkenalkan nama saya Muhammad Islam Shah dari Prodi Manajemen Angkatan 2020. Saya ingin melihat laporan KHS di Siakat untuk semester genap tahun 2022. Tapi tulisannya itu disuruh menyelesaikan pembayaran sampai dengan bulan Juli. Sedangkan saya untuk bulan Juli saya sudah bayar, Ibu. Itu gimana? Baik. Sudah pernah Ibu share di kalian di grup angkatan 20 keluhan kalau ada masalah keuangan. Kalau tidak salah sudah Ibu share itu Mas Islam di grup angkatan 20. Sebentar. Sudah Ibu share ini informasi dari keuangan. Oke. Ini. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan Unpad Surabaya menetapkan kebijakan. Sudah Ibu share ini tanggal 19 Juli. Jadi keluhannya pengaduan validasi manual. Semua pengeluaran keuangan, perubahan nomor telepon bagian keuangan. Coba itu dihubungi, Mas. Lamannya untuk laporannya BNA artinya Biro Non Akademik .unpad-sby.ac.id. Coba keluhannya larinya ke sana ya Mas Islam. Karena Ibu kalau masalah keuangan juga Ibu harus tanya ke bagian keuangan. Nah, oleh keuangan dijawab pada pengumuman seperti ini. Ya. Ada Mas Islam? Oke. Maaf ya kalau Ibu itu kurang paham mengenai keuangan. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Mbak Cornelia, silakan Mbak Cornelia. Baik Ibu, selamat pagi Ibu Ulfi. Jadi Ya. saya mau tanya Bu, saya Cornelia angkatan 20, ini mau masuk 5. Waktu itu kan saya belum ambil mata kuliah perpajakan ya Bu di semester 3. Dan ini Siakat belum keluar Ibu. Jadi bagaimana? Apakah akan keluar nantinya untuk mata kuliah perpajakan atau bagaimana Bu?
Kenapa tidak keluar nilainya Mbak Cornelia? Tidak Belum keluar ambil? di Belum, syarat Ibu. belum keluar. Iya, belum keluar. Sudah program. Belum Ibu, jadi kan di semester Maaf. 3 kan belum program, mau saya ambil di semester 5, tapi untuk jadwal kelasnya itu belum ada Ibu. Apakah Ada. tidak keluar? Oh, Akan keluar? bukan Mbak. Perpajakan itu merupakan mata kuliah yang, maaf siapa yo, rame yo. Tolong di mute dulu ya. Oh, ngerti aku. Ngerti, anak lopeng ini. Oh ya, lupa aku. Apa? Sudah? Sudah. Mbak Cornelia? Iya Bu. Sudah ya? Oke. Mbak, untuk perpajakan semester ini, itu mata kuliahnya nanti, kodenya kan kode 122 Mbak. Itu adalah mata kuliah untuk, jadi gini, di dalam kegiatan MBKM, itu ada mata kuliah yang kita bisa mengikuti di prodi lain. Kebetulan core perpajakan itu adalah core-nya untuk prodi akuntansi, seperti akuntansi biaya. Jadi nanti yang membuat jadwalnya adalah prodi akuntansi. Nanti Ibu akan koordinasi dengan Kaprodi akuntansi, mengapa jadwal perpajakan belum keluar. Dia Ibu tanyakan Mbak Cornelia ya. Baik Ibu, jadi Oke. kemungkinan akan keluar ya Bu? Iya, keluar. Kamu anak pagi toh? Keluar Anak Mbak. malam Bu. Oh, anak malam. Oh, gitu. Makanya mungkin yang pagi sudah dibuat. Kemarin Ibu koordinasi pagi sudah dibuat katanya gitu. Tapi Ibu koordinasi lagi nanti ya. Perpajakan malam ya, Mbak? Iya Bu, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Sudah Ibu tulis, Mbak. Sudah, Mbak Cornelia, ada lagi? Sampun Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanya, silakan. Izin bertanya, Bu. Oke, siapa? Saya Ikiramawati Saputri, mahasiswa semester 5, Bu, angkatan 20. Oke, kenapa, Mbak? Iya, izin untuk semester, maaf, untuk semester 5 itu kan saya belum mengambil mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, apakah, maaf, maksudnya di semester 4. Untuk semester 5 itu, kalau saya belum mengambil lagi, dan saya niatnya untuk mengambil ekonomi manajerial itu di semester akhir, Bu, semester 7. Nah, itu apakah bisa, atau mungkin di semester 6 itu ada matkul prasyarat yang harus lulus ekonomi manajerial. Dan kenapa kok ditunda semester 7, Mbak? Siap. Untuk apa ini, saya niatnya yang kurang itu saya ambil di akhir, Bu. Semester akhir, Bu. Ini untuk semester 5 ini kan ada manajerial sekarang. Karena gini ya, kalau boleh Ibu sarankan, kalian itu kuliahnya atau mengambil mata kuliahnya itu sesuai dengan kurikulum kalau bisa. Ya, takutnya gini sih Mbak Eki ya, Mbak Eki. Kan ini untuk mata kuliah yang saudara tinggalkan di semester awal untuk mengambil semester akhir, boleh nggak? Boleh saja, tidak apa-apa. Ibu kan udah bilang tidak ada prasyarat, tetapi alurnya harus diikuti. Ya, alurnya harus diikuti. Nah, Mbak Afifah Devi, tolong di mute ya Mbak Afifah. Kalian mengganggu ya. Oke, Mbak Eki. Jadi kalau menurut Ibu tahu kenapa kamu tunda ke semester 7, Mbak, manajerial itu? Halo Eki. Halo Eki. Mana Eki? Ya, maaf, jadi intinya gini, jadi intinya gini Mbak Eki. Kalau seandainya Mbak Eki itu masih bisa mengambil manajerial semester ini, itu kondisi normal, ya. Tapi Ibu heran kenapa kok akan ditunda ke semester 7 gitu loh? Ada apa?
Padahal itu penting loh, apa, manajerial ya? itu. Siap. Berarti untuk di semester berikutnya apa ada matkul prasyarat yang harus menempuh ekonomi manajerial Ibu terlebih kan sudah dahulu ya, Bu? bilang tadi, mata kuliah dalam MKM ini tidak ada prasyarat, tetapi alur kuliahnya harus diikuti, gitu. Jadi kalau Ya. Ibu, karena gini Mbak, pengalaman namanya manusia, ya, tidak ada yang selalu ingat, tidak ada yang pernah sekali. Ini pengalaman Ibu kan banyak pengalaman berapa tahun jadi kaprodi. Bu, saya tunda semester terakhir Bu, ya Bu, terakhir lupa tidak program kandidat, akhirnya apa? Tidak jadi lulus. Gara-gara hanya mengulang satu mata kuliah yang kandidat ditinggal semester akhir. Itu loh, Ibu menjaga itu gitu ya. Nanti kalian akan belau terakhirnya. Makanya Ibu selalu menyarankan ikuti urutan yang ada. Ikuti urutan yang ada seandainya. Makanya Bu tidak menyarankan dalam jadwal itu menyarankan untuk yang semester 6 boleh diambil. Tidak semester 7, 8 tidak boleh. Karena itu ada alur mata kuliahnya, bukan prasyarat, alur mata kuliahnya harus seperti itu. Jadi ya Mbak Eki ya, usahakan kalau bisa sesuai dengan jadwal yang ada, tempuh aja sekarang. Mau ngambil mata kuliah apa dulu? Itu kalau memang seperti itu alurnya, berarti saya ngambil ekonomi manajerial saja dulu, Bu. Iya, betul. Ikut urutan normal gitu loh. Ya, daripada nanti kecek-kancrit. Ya, gitu ya, saran Ibu ya. Oke, baik. Bu, izin tanya lagi, Bu. Ya, ya. Untuk apa ini, nilai ekonomi mikro saya kan di semester 1 itu nilainya kan BC, Bu. Itu apakah mengulang atau bagaimana? Karena kan setahu saya itu ketentuan MBKM kan harus nilainya B. Dan itu saya cek di KRS itu, kolom KRS belum keluar, Ibu. Izin. Ya, memang belum keluar semuanya. Ada yang belum keluar. Dalam kegiatan MBKM, memang yang dikatakan tuntas itu adalah B. Ya, tuntas itu B, ekivalen dengan B. Nah, bagaimana kalau dengan B dan C? Kalau ketentuan dari universitas bahwa nilai C itu kalian lulus. Siakat itu dikatakan lulus. Jadi Ibu tidak berani mengatakan wajib ulang atau tidak. Ibu hanya menghimbau untuk yang C untuk diulang. Ya. Kenapa? Banyak keuntungan yang saudara peroleh. Satu, nilai saudara akan jadi baik, dampaknya pada IPK kalian akan jadi baik, kemudian kinerja prodi akan menjadi lebih baik. Tapi terus terang Ibu tidak akan memaksa untuk mata kuliah yang bukan core-nya manajemen. Tapi kalau core manajemen tadi Bu katakan ada 16 mata kuliah yang wajib B. Kalau B min saja harus ngulang. Kapan akan Ibu share nanti? Ntar lagi Ibu akan share, Ibu akan buat karena sekarang diproses oleh tim. Mata kuliah apa yang harus nilai B? Ya, Mbak Eki? Siap. Kalau Ibu sarankan, karena sekarang di lapangan itu kalau dapat B itu koyo gak ono artine ngono lho. Malah bisa harus dapat B atau A malahan. Eman di transkrip ada BC itu eman kalau Ibu. Ibu kalau ingin di mobil, di kendaraan ya? Iya, Bu. Ya, monggo. Apakah kan saya mau... Oh, sorry Mbak Nisa angkatan 21 ya? Iya, Bu. Oke, Mbak angkatan 21 sekarang masuk ke semester 3 toh? Iya, Bu. Ya, oke. Kenapa? Apakah boleh mengambil matkul semester 5 untuk melengkapi 24 SKS? Kamu yang semester 3 sudah full semuanya diambil? Sudah, Bu. Kalau sudah berarti kan 20 SKS. Iya, Bu. Ya, kemudian Ibu sarankan untuk semester 3 itu mengambilnya C, Mbak. Ambil di semester 4. Semester. Ya.
Karena nanti SIM itu arahnya ke e-bisnis, etika bisnis, ke sana, alurnya ke situ. Ini sudah Ibu siapkan kelasnya yang tanda merah itu adalah mata kuliah yang bisa ditempuh kalau ada kekurangan. Di sini Ibu jelaskan tadi. Kalau ada kekurangan SKS, mahasiswa semester 3 mengambil SIM. Ya? Ya, Bu. Oke. Gitu Mbak Anissa, ya sama-sama. Sama ini, Bu. Mata kuliah perpajakan yang pagi itu belum keluar, Bu. Ya, tadi sama dengan pertanyaan Mbak siapa tadi? Cornelia. Tadi kan ini, kalian lihat di sini toh, perpajakan kodenya tuh 12222. Artinya apa? Bahwa ini adalah mata kuliah yang harus masuk ke core-nya akuntansi. Sehingga yang membuat jadwalnya adalah akuntansi. Besok pagi akan Ibu koordinasi. Baik, Bu. Terima kasih Mbak Anissa. Sudah Ibu catat di sini Mbak Anissa. Baik kelas pagi maupun kelas malam. Ya, perpajakan belum ada. Baik. Tadi ada lagi yang mau tanya siapa? Bu, saya izin bertanya, Bu. Apa? Saya Stefanus Widodo. Stefanus Widodo, Bu. Dari Ya. angkatan 20 semester 5. Ya, kenapa Ini Mas? mau tanya perihal KS, Bu. Ini pas waktu saya semester 2 ke semester 3 kan, waktu KS itu kan nggak keluar, disuruh ngisi kuesioner. Nah, itu saya udah ngisi dan tetap nggak keluar, Bu. Malah kayak pembayaran selesai bulan sekian. Nah, ini semester 4 ke semester 5 keluar lagi, Bu. Malah bulan Januari 2022, Bu. Apanya? KS-nya, Bu. Jadi nggak bisa nyetak KS, Bu. Sebentar. Ibu stop share dulu ya. Coba Ibu mencoba akan membuka nilai kalian sebentar. Jadi Ibu tahu masalahnya apa. Halo Mas, siapa tadi Widodo ya? Ya, Bu. Nomormu berapa? 1212 04 kali 15. 015. Stefanus Widodo. Ya, Bu, benar. Kamu lulus 87 SKS. Apa tulisannya di sini ya ini ya? Sebentar. Anda belum melengkapi administrasi keuangan periode KRS, Mas. Oh, berarti ini kalau udah bayar yang registrasi sama bulan Agustus bisa keluar, Bu? Ya, karena di sini keterangannya Anda belum. Sebentar, Ibu share screen bisa nggak ya? Oke, biar kalian tahu bahwa di kami itu ada. Nah ini loh, Stefanus Widodo, dosen walinya Bu Sumiati, lulus 87 SKS, batas SKS diambil 24 SKS kemarin. Di sini keterangannya Anda belum melengkapi administrasi keuangan periode KRS manajemen, ya. Karena ini tidak bisa lagi. Kenapa? Karena ini belum dibuka. Kita kan tanggal 3, tanggal 4 toh baru perwalian. Ini baru kalian bisa buka. Tapi Anda tolong dilengkapi dulu administrasi keuangan. Bagaimana caranya? Kalian tanya ke bagian keuangan seperti yang Ibu share di grup tadi, sesuai dengan pertanyaan Islam tadi. Itu ya. Oh ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Ada lagi? Jaki? Saya, Bu. Jaki C. Ingin bertanya. Stefanus sudah. Jaki? Iya. Ya, saya silakan, dari Mas. semester 5. Untuk saya rencana mau mengulang pengantar ekonomi mikro kan, Bu. Tapi di situ saya udah nyari teman-teman itu udah perkiraan 30 orang lebih. Itu bisa diulang itu untuk menunggu semester pembukaan ini atau gimana? menunggu Ya. pembukaan kelas. Karena gini, untuk pengantar ekonomi mikro manajemen itu pengantar ekonomi mikro itu adalah core-nya dari EP, ya. Sementara EP masih belum selesai dalam proses penjadwalan. Jadi mohon tunggu, mohon sabar, nanti akan ada kelas untuk itu. Ya, Mas Jaki? Apa mata kuliah
Saya silakan. ini kan 16 SKS. Betul. Tadi di jadwalnya semester 3 itu cuma duanya itu kan yang 2 SKS-nya kan cuma 1. Apa nanti kalau misalnya ambil di semester 5 gitu gimana, Bu? Ya, mata kuliah apa dulu? Asalkan kamu cuti berapa semester? 1 semester? 2 semester. Sudah ngurus aktif kembali? Sudah. Sudah beres? Tinggal perwalian? Sudah selesai. Sudah. Jadi sekarang masuk Iya, semester tinggal 3. perwalian aja. Semester 3. Iya. Iya. Semester 3 mata kuliah apa yang akan diambil? Rencananya yang SDM, terus yang kewirausahaan, ini loh, sama keuangan. Lah ya yang ini loh. semester itu. Sumber daya manusia kenapa enggak? Iya, sama SDM juga. SDM, keuangan ini aja sudah 12. Ya. Iya, 12. Perpajakan belum, koperasi belum toh? Iya. Untuk apa ke 5 kalau idenya belum? Ini selesaikan dulu semester 3. Iya, yang iya kan? Ya. Yang kewirausahaan, keuangan, SDM, sama pemasaran ini kan, Bu. Itu kan udah 12 SKS. Kenapa operasional enggak? Kenapa operasional enggak diambil? Ingat ya, ini mata kuliah core. Saudara jangan hanya melihat satu SKS itu aku hilang, itu bukan itu masalahnya. Dengan 15 SKS ini dan ini mata kuliah core-nya manajemen, saudara ambil ini aja dulu 15 SKS, usahakan IP menjadi 3,5. Sehingga pada yang akan datang bisa mengambil 24 SKS gitu loh Mbak mikirnya Mbak. Jadi jangan mikirnya aku hilang 1 SKS rugi lah, enggak rugi, itu bukan rugi merugi, istilahnya bukan seperti apa ya, bukan rugi merugi, rugi untung bukan, tetapi bagaimana kalian mengusahakan agar IP kalian menjadi 3,5 sehingga bisa mengambil 24. Nah, itu nanti kelebihannya bisa mengambil di sini. Ya, itu adalah salah satu resiko yang harus tanggung untuk mahasiswa yang cuti. Jadi ada kalian cuti dibolehkan, tetapi nanti dampaknya pada pemilihan mata kuliah itu harus saudara hati-hati. Jangan seperti tadi, ditinggal-tinggal, jangan kancret. Kenapa? Karena ini urutan. Kalian boleh mengambil ini, harus mengambil supply chain, harus mengambil operasional. Di sini ada manajerial, syaratnya adalah supply chain, gitu loh. Alur mata kuliahnya seperti itu. Jadi jangan ditinggal-tinggal kalau saudara masih ada kesempatan mengambil di semester 3, ambillah di semester 3, jangan loncat ke semester 5. Karena sudah alurnya sudah dibuat seperti ini. Itu ya Mbak Salsabila. Jadi kalau misalnya ambil 15 SKS itu bisa, Bu? Loh ya kan 16 aja kamu. Iya. Lah iya ambil 15 aja KWU. Karena ini kalau koperasi kan tidak ada alur kelanjutannya. Yang ada alur kelanjutannya adalah KWU. Kalian program alurnya apa? Ngambil praktek. Kalau praktek teori KWU tidak bisa, maka praktek juga akan susah. Kan gitu. Jadi ambil saja kalau saran Ibu, ambil yang 5 ini. Kewirausahaan, keuangan, pemasaran, sumber daya dan operasional. Itu ambil semester ini jadi 15 SKS. Gitu ya Mbak Salsabila, itu saran Ibu seperti itu. Sehingga perpajakan nggak ada kelanjutannya. Pokoknya ini kan keilmuannya. Hanya tambahan ini mata kuliah pendukung. Ini juga iya, mata kuliah pendukung. Yang core-nya adalah ini, KWU dan 5 ini. Gitu ya Mbak Salsabila. Halo. Saya Surya. Oh Surya, sorry maaf. Gimana berarti gitu ya Surya? KWU, keuangan, pemasaran, sumber daya dan operasional. Itu yang kamu program sekarang, Mbak. Berarti koperasi itu tidak dulu gitu nggak apa-apa? Tinggal dulu, nggak apa-apa. Koperasi tinggal dulu nggak apa-apa, karena tidak ada kelanjutannya. Itu tambahan keilmuan itu. Oh ya baik Bu. Terima kasih. Ya, oke. Sama-sama. Lagi siapa? Saya Bu. Saya siapa? Jaki sudah tadi. Sebentar Jaki ya. Yang belum siapa tadi? Nanti Jaki nyusul boleh lagi. Restu Bu. Mau bertanya. Ya. Ya saya angkatan 2019 ya Bu. Sekarang masuk semester 7. Itu kan saya mau ngambil mata kuliah yang ketinggal dulu di semester 3 ada manajemen koperasi. Oh kan, ketinggal toh. Terus.
Terus kan sekarang belum muncul kan Bu di Siakat, apakah nanti juga akan dimunculkan sama seperti kayak Mas Dimas di yang manajemen strategi atau gimana? Mbak, iya, harus Ibu munculkan itu. Kenapa? Karena manajemen koperasi di angkatanmu itu SKS-nya ada 3 Bu, 3 SKS. 3, angkatan 20. Iya. Loh. Nah, ini yang membuat Ibu di Prodi itu bingung. Kenapa? Karena SKS Mbak Restu, tolong cari angkatanmu yang belum program koperasi ya. Minimal 15 orang. Kamu data, kamu berikan ke Ibu. Oh iya, baik Loh Bu. kan, ngono Mbak Restu, nama Restu apa salah tadi? Mbak siapa tadi? Gini, kalau jadi kader-kader karena SKS-nya seperti ini. Komunikasi bisnis di KKNI itu jadi 2. Tapi di KKNI itu 3. Kalau di kurikulum 20 itu 2 SKS. Beda lagi toh. Makanya gue bilang untuk angkatan 19 dan 20 itu agak berbeda. Ini yang menjadi kadang-kadang kami di sini Prodi harus membuka kelas yang jumlahnya hanya 5 orang. Akan Ibu gabung tidak mungkin karena SKS-nya tidak sama dengan Mbak Restu yang terakhirnya, Mbak Restu ya. Nanti tolong di Mbak Restu, halo Mbak Restu, kamu cari mahasiswa temanmu 15 orang minimal untuk Ibu bukakan kelas. Bu, kalau nanti ya semisal ya Bu nggak ada itu apa mahasiswa sebanyak segitu Bu, apakah ada kebijakan lain atau solusi yang lain atau gimana gitu Bu? Nah, itu yang membuat Ibu bingung solusinya. Karena mahasiswa tuh kadang-kadang seperti contoh ini contoh nyata ya. Mbak Restu sekarang minta solusi ke Ibu. Kenapa ditinggal koperasi dulu? Kan itu. Sehingga kalau bisa, makanya Bu sarankan pada semuanya, ikutilah alur mata kuliah. Ya, ikutilah alur mata kuliah. Dan ini kalau misalkan Mbak Restu hanya 1 orang, kalau tidak diikuti, Mbak Restu nggak akan lulus. Ya, maka ini urusannya adalah urusan rektor. Boleh nggak Ibu buka kelas? Kalau dari rektorat mengatakan, universitas mengatakan, universitas ya bukan rektor ya. Kalau mengatakan boleh, silakan dibuka, Ibu buka. Tapi kalau misalnya universitas mengatakan cuma 1, nggak usah, tutup aja, suruh ngulang semester depan. Ya Ibu nggak berani, gitu. Ya Mbak Restu, makanya Ibu tolong kalau misalnya Mbak Restu akan buka kelas koperasi angkatan 19, karena sudah habis sebetulnya itu, carilah teman, 10 lah, nggak apa-apa. Yang 15, kebanyakan 10 lah. Seadanya berapa? Maksimal usahakan 15, tapi kalau tidak bisa seadanya berapa, sampai hari Jumat Ibu tunggu. Hari Kamis. Baik Bu, nanti saya cari teman saya dulu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ayo, apa lagi? Silakan. Sudah tidak ada? Sudah paham semuanya? Silakan kalian konsultasi dengan dosen wali kalian. Ada yang mau tanya? Permisi Bu. Siapa namanya? Ada pertanyaan dari mahasiswa. Apa di Untak ada semester pendek? Fungsi semester pendek itu apa ya? Tidak ada. Di Untak tidak ada semester pendek. Sebetulnya semester pendek itu adalah mempercepat kuliah. Tapi kami pernah melakukan itu, tapi dianggap tidak efektif, maka dihapus untuk semester pendek. Diadakan semester pendek. Iya, Mas. Ayo, tanya lagi. Siapa yang tanya? Sudah, nggak ada yang tanya? Masih ada. Yo, silakan. Pertanyaan dari Kak Rina Anggreni. Untuk mahasiswa kurikulum 2020 semester 4, jika ada nilai BEMIN, apakah disarankan untuk mengulang atau tidak? Ini tadi udah Bu jelaskan. Yeah. Kalau BEMIN, kalau mata kuliah core manajemen harus B. Yeah.
Kalau selain itu boleh, tapi Ibu sarankan, Ibu himbau untuk mengulang jadi B. Tidak wajib mengulang, tetapi untuk mata kuliah core itu wajib hukumnya. Ya. Nanti Kemudian ada sebentar, mana mata kuliahnya Ibu udah bilang tadi akan Ibu share nanti setelah acara ini. Ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Anggita Fitriani Ramadhani. Izin bertanya, ini KRS-nya online ya? Lalu kalau semisal tidak mendapat kelas, apakah harus ke kampus atau bagaimana? Oke, saya izin menjawab ya Bu Ulfi, Kak Anggita. Jadi sosialisasi maaf. Jadi KRS-nya itu dilaksanakan full secara online via Siakat. Kemudian untuk misal kakak kayak ingin mendapatkan atau buka kelas baru itu nanti kita pasca KRS-an nanti bakal dari manajemen bakal buka posko KRS. Jadi segala macam kebutuhan mau buka kelas atau ada perbatasan itu bisa diajukan di sana dan dilaksanakan secara offline di kampus. Nanti jam dan tempatnya bakal menyusul di rumah. Demikian. Tambahkan perwalian untuk konsultasi dengan dosen pertanyaan dari sebentar mas Ibu tambahkan Mas. Halo. Oh iya iya silakan. Untuk perwalian itu pada prinsipnya adalah offline, tidak ada perwalian online lagi ya, maaf ya, perwalian adalah offline, terutama untuk konsultasi dengan pembimbing. Yang di online kan itu adalah pengisian di Siakat, pengisian di mata kuliah seperti biasa, tetapi konsultasi itu harus datang ke kampus, baik kepada konsultan dengan pembimbing akademik ataupun dengan kalian sebagai posko KRS. Jadi kami nanti semua dosen, kami sudah kemarin, semua dosen diwajibkan hadir di kampus untuk melayani mahasiswa. Jadi kalau dosen sudah datang, mahasiswa tidak datang, berarti kan juga aneh konsultasinya gitu ya. Tapi juga ada kalau misalkan yang masih di luar kota, karena Ibu gini loh ya, Ibu tidak bisa mengatakan mahasiswa itu baik bagaimana mahasiswa itu posisi di mana, Ibu tidak tahu. Karena ada mahasiswa yang di dalam kota pun tidak mau datang ke kampus. Jadi kita tidak bisa milih-milih, sehingga akhirnya diputuskan kemarin bahwa perwalian itu adalah offline. Gitu. Mengenai apakah mereka di luar kota, di luar pulau, di mana Ibu tidak tahu, itu nanti sekalian bisa koordinasi dengan dosen wali. Tapi kami dosen semuanya sudah disiapkan ruangan oleh Pak Dekan dan Bu Adek, itu di ruang dosen lantai 2, di lantai 2. Semua dosen akan hadir di sana sesuai dengan jadwal tanggal 3 dan tanggal 4 Agustus. Itu ya. Baik, informasi yang kemarin hasil dari rapat seperti itu. Baik, makasih. Oke, silakan. Saya ya. Lanjut izin. Ya, dari Kak Yusuf, selamat pagi, izin bertanya. Kalau ambil matkul semester 5 untuk melengkapi KRS boleh. Nah, izin menjawab ya Kak. Jadi disarankan untuk mengambil matkul yang ada di semester 4 dulu Kak, untuk melengkapi kekurangan SKS-nya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Kak Ferdian Firmansyah. Izin bertanya, apabila kelas sudah penuh dan tidak mendapatkan kelas pada mata kuliah tersebut, akankah dibukakan kelas lagi Bu yang tidak mendapatkan kelas pada mata kuliah tersebut? Nah, jadi izin jawab, nanti akan di list terlebih dahulu. Dan kami akan memberikan data tersebut kepada Kaprodi, dan yang untuk untuk kebijakan mengenai pembukaan kelas baru itu tergantung dari Bu Kaprodinya lagi, dari Bu. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Fadul Priyamsyah. Pertanyaan dari Kak Surya. Permisi Kak, kalau misalnya di semester 3 saya cuma bisa ambil 16 SKS, apa bisa yang diambil semester 5 yang 2 SKS-nya? Seperti pertanyaan yang sama tadi. Jadi didahulukan untuk semester 4 terlebih dahulu.
misalnya mau mengambil mata kuliah lebih dari 20 SKS. Eko asih. Iya, Mbak Eka kon. Sisi dulu sih. Mbak Eka, Mbak Eka on. Sudah ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Bu. Tanya, saya kan tidak lulus mata kuliah Bahasa Indonesia semester 2 kemarin. Nah, itu gimana cara mengulangnya? Apakah di semester 3 atau gimana? Ya, jadi izin menjawab. Jadi, mata kuliah yang ingin diulang itu alangkah lebih bagusnya diulang di semester-semester awal. Karena apabila di semester-semester akhir takutnya kayak bakalan tertinggal gitu. Dan apalagi ya terutama yang mata kuliah wajib yang ingin diulang disarankan untuk mengulang di semester lebih awal biar enak ke depannya. Dan kemudian izin mendapatkan sedikit. Jadi mata kuliah yang diingin diulang itu sesuai misalnya semester mata kuliah yang ingin diulang pada semester 1. Jadi bisa diulang di saat semester 3. Terus kemudian mata kuliah yang misal ingin diulang itu ada di semester 2. Kemudian itu bisa diulang, bisa kakak ulang di semester 4. Jadi ganjil, genap seperti itu. Kak, mau tanya, saya semester 3 dan batas SKS-nya saya 24 SKS. Rencana mau ambil semua matkul di semester 3 plus sistem informasi manajemen di semester 4. Apakah boleh? Boleh. Jawabannya boleh. Silakan. Izin bertanya dari Kakak Ilham. Izin bertanya, saya tidak lulus matkul ekonomi makro di semester 1 kemarin. Itu gimana untuk mengulangnya di semester 3 atau gimana? Iya, sesuai penjelasan saya sebelumnya. Disarankan mengulang pada semester 3. Bisa. Silakan apabila ada yang bertanya. Silakan pokoknya ada ono tanya. Apabila ada pertanyaan lagi silakan raise hand mungkin agar bisa dijawab langsung oleh Bu Lutfi. Iya, silakan yang mau bertanya, silakan. Jaki tadi mau tanya lagi. Iya. Ya, apa Jaki? Sebentar ya, Mbak. Itu perkiraan untuk matkul pengantar mikro itu dibuka sebelum tanggal 3 apa sesudah tanggal 3, Ibu? Iya, sebelum tuh anakku. Baik, Kita masih proses ya, tunggu ya, sebelum tanggal 3. Pasti. Oke. Ayo. Terima kasih. Oke. Ayo. Lebih baik lagi Mas, daftar namanya nanti berikan Ibu, langsung Ibu buka kelasnya. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya. Kalau semisal dapat nilai B- atau B+ itu masih bisa mengulang atau gimana ya, Bu? Boleh. Mata kuliah dapat D pun boleh. Karena di sini pengulangan itu mahasiswa pernah menempuh. Gitu ya. Bukan dari nilai, tetapi masih pernah menempuh. Itu dibolehkan. Berarti kalau misal dapat B- itu enggak mengulang juga enggak apa-apa ya, Bu? Balik mana? Angkatan berapa lagi? Siapa lagi tanya ini? Ibu kan sudah bilang tadi, untuk yang angkatan 20 dan 21, itu core-nya harus B. Yang lainnya boleh B-. Tapi nanti transkripmu ada B-nya, kan gitu. Ibu kan sudah bilang tadi, Ibu sudah jelaskan. Ibu himbau untuk diulang. Selain mata kuliah core-nya manajemen. Oke, ada lagi? Selamat pagi Bu, izin bertanya. Saya angkatan 21. Ya Mas. Ayo mana? Yang mau tanya?
Halo. Putus-putus, Mas. Putus-putus, Mas. Tolong ditulis di chat aja ya. Ayo. Izin bertanya lagi, Bu. Saya Eki, semester 5. Izin tanya mengenai mikro tadi, Bu. Itu kan Ibu tadi bilang kan bahwa ekonomi mikro maksudnya jadwalnya akan keluar sebelum tanggal 3. Berarti kalau untuk yang nilainya di bawah B itu di list dulu ya, Bu ya? Nanti menghadap Bu Ulfi atau bagaimana, Bu? Boleh, Soalnya sebaiknya di list dulu, kebetulan boleh. Nanti jadwalnya nanti kan akan dibuat jadwalnya. Ya, biasanya kalau itu jadwalnya nanti dibuat siang biasanya. siap. Berarti ini izin menunggu dulu untuk semester 5 ini ya, Bu ya? Boleh. Karena mikro makro pasti muncul untuk mahasiswa baru atau itu soalnya. Untuk anak semester 1. Siap. Izin untuk tanya lagi, Bu, untuk semester 7 kan itu kan ganjil, sesama ganjil. Kalau diambil di semester 7 bagaimana, Ibu? Maksudnya? Loh, kamu Untuk semester yang berapa ini sekarang? Tidak semester apa-apa, tidak apa-apa, asalkan tidak lupa. Siap. Siap. Ya, siap, Bu. Terima Ya. kasih infonya, Ibu. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Tanya, Bu. Yang pertama dulu siapa tadi itu? Saya, Bu, Muhammad Islam, Bu. Ya, Islam. Apa Islam? Izin bertanya, cara untuk mengikuti program MBKM itu gimana ya, Bu? Kamu angkatan berapa, Islam? Angkatan 2020. Oh, 2020. Kamu kalau angkatan 2020 semester 5 silakan yang mau ikut angkatan 2020 ya, bukan yang 21 ya, yang semester 5. Kalau akan mengikuti MBKM silakan ke prodi. Karena ada 2 MBKM itu, jelaskan. MBKM itu ada 2, MBKM yang dilakukan oleh Kemendikbud dan MBKM yang dilakukan oleh universitas, oleh fakultas ya. Kalau MBKM yang dilakukan oleh Kemendikbud, maka kalian harus mencari informasi dan mengisi link sendiri, persyaratan harus diurus sendiri semuanya, pengumuman menunggu dari Kemendikbud. Kemudian kalau ingin ikut kegiatan MBKM yang dari fakultas atau prodi, kalian boleh langsung ke prodi, menanyakan ke prodi, konsultasi dulu dengan prodi, dengan Ibu atau dengan Pak Gustaf untuk melihat konversinya. Ada nggak kegiatan yang bisa dikonversi ke MBKM yang saudara ikuti, gitu ya? Ini sekarang Ibu membutuhkan angkatan 20, Ibu membutuhkan 30 mahasiswa untuk ikut Maxim Fund dengan dikonversi ke 10 SKS. Untuk angkatan 20, bukan 21, bukan 19, angkatan 20, Ibu sekarang membutuhkan 35 mahasiswa untuk mengikuti Maxim Fund yang dikonversi ke 10 SKS. Silakan, ke prodi Ibu tunggu. Apakah itu wajib mengikuti MBKM, Bu, yang untuk angkatan 2020? Tidak wajib, tetapi MBKM itu dilakukan untuk angkatan 20, mengingat mata kuliah yang diambil adalah semua mata kuliah pendukung prodi. Baik, Ibu, terima kasih. Yuk, sama-sama. Lagi? Permisi, Bu, izin bertanya. Ya, silakan duluan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dan Raffi Wijaya. Saya ingin bertanya, kalau misalkan pengantar ekonomi makro sama mikro saya dapat B+ sama B- itu diwajibkan mengulang atau tidak ya, Bu? Dulu.
Mas, untuk mata kuliah B, Ibu kan sudah bilang berulang-ulang ya. Silahkan Ibu menghimbau untuk diulang. Minimal dapat B. Baik Bu, ada satu Ya. pertanyaan lagi Bu. Ya, tapi jangan pertanyaan yang diulang-ulang yo. Udah berapa kali? 5 kali sudah. Ayo, wes terus. Tanya apa? Ini pertanyaan dari teman saya Bu. Teman saya itu ada yang ekonomi makronya di semester 1 mendapatkan nilai CD. Itu enaknya mengulangnya di kalau semester 3. Mengulangnya terserah, tapi CD itu tidak lulus. Oh, baik Bu. Terima kasih. Carilah mengulang pada semester ganjil. Baik Bu. Ya, ada lagi? Sudah? Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti kalau yang inti pertanyaannya tadi, Bu, yang putus-putus. Yang kalau kita saya angkatan 21, kalau semester 3 tambahan semester 4 kan berarti maksimalnya 23 SKS ya, Bu. Betul. Berarti tidak sampai 24 SKS ya, Bu. Kemana? Podo ceritane mau. Jangan Iya, Bu. menghitung kamu 1 SKS, tapi hitunglah dengan apa yang kamu ambil mendapat nanti semester depan dapat 24 SKS. Oh, iya, Bu. Karena tidak bisa Ibu hitung pas 23. Kenapa? Karena ada yang 2 SKS mata kuliahnya. Kalau saudara rajin, maka saudara akan bisa lulus dalam waktu 7 semester. Kan sudah Ibu hitung itu semuanya. Ya? Ya, Bu, baik. Oke, ya. Terus tadi untuk KHS-nya kan saya disuruh melunasi Januari 2022, Bu. Sedangkan saya sudah melunasi sampai bulan Juli 2022, Bu. Itu gimana? Coba konfirmasi ke pengaduan keuangan, sudah Ibu kirim di grup. Pengaduannya kemana, ya? Iya, Bu, ke Biro Keuangan itu, Bu, ya. Ya, non akademik. Oh ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Lagi. Ada lagi? Ada pertanyaan dari Kak Merlina. Merlina, izin bertanya, apabila tidak melakukan konsultasi dengan dosen wali dikarenakan beliau berada di luar kota, apakah tetap meminta tanda tangan atau persetujuan ke kampus? Dan yang ditandatangani itu kartu kendali kurikulum atau hasil print dari pengisian KRS di Siakat waktu dosen wali sudah kembali dari luar kota. Ya, boleh konsultasi dengan dosen wali melalui WA. Kalau dosen walinya tidak ada, boleh konsultasi melalui WA. Ya. Harus konsultasi ke dosen wali, nanti tanda tangannya setelah dosen wali datang. Sudah, ada lagi? Halo, panitia, sudah selesai? Atau masih ada pertanyaan? Ada lagi, Bu, dari Kak Ade Irma. Misi Bu, izin bertanya, untuk alur KRS semester 3 kelas bilingual, alurnya seperti apa ya Bu? Apakah berbeda dengan kelas reguler? Sama, bilingual kelasnya sama. Ya, nanti akan sudah dibuka kelas untuk buka kelas bilingual. Bilingual itu nanti yang membuat jadwalnya adalah BAS, tetapi alurnya sama. Ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari WOD, izin bertanya, di semester 2 kan kemarin kan nilai bahasa Indonesia saya C+. Mas, tolong tolong di mute siapa itu yang cerita itu. Nggak rame. Tolong di mute dulu, jangan ngomong dulu ya. Dari pertanyaan dari WOD Nurfida, izin bertanya, di semester 2 kemarin kan nilai bahasa Indonesia saya C+. Apakah bisa mengulang di semester 3 ini? Saya sarankan mengulang Kak di semester 4 bisa. Izin dari pertanyaan dari Kak Alisa. Pertanyaan dari Kak Alisa, izin bertanya Bu, untuk perwalian kan dengan wali dosen masing-masing, lalu gimana Bu untuk wali dosennya? Sesuai dari jawaban dari Bulfi tadi Kak, jadi perwalian itu apabila dosen wali kakak sedang berada di luar kota mungkin, atau mungkin sedang berkendala,
tergantung dari kebijakan wali dosennya kakak lagi. Apa kemungkinan bisa lewat via WhatsApp dan online. Nih, Mas, Ibu tambahkan ya. Untuk konsultasi. Bentar, Ibu stop share dulu, Ibu akan buka siakan dulu. Bentar. Ya, kalian tahu ya, tempat konsultasi itu yang mana. Nah, Ibu cari dulu. Kurikulum mahasiswa Waktu sudah ya gini Mas. Oke, sebentar Mas, ini penting Mas. Untuk coba kalian buka ya, Ibu kok belum ketemu ya. Di Siakat itu ada tempat untuk kalian konsultasi. Oh, sorry, sebentar. Ibu buka salah buka tadi. Sebentar Mas, Ibu minta waktu sebentar. Bentar, sehingga karena ini terkait dengan bentar ya. Ibu akan share screen dulu sehingga kalian tahu tempatnya. Nah, ini. Saudara mungkin nanti bisa buka, kalau ini di tempat Ibu dosen, ini ada jabatan khusus, ini tempatnya konsultasi. Dosen wali, dosen pembimbing, dosen akademik, ya, dosen pembimbing skripsi, kemudian pengajuan, dan ini konsultasi. Untuk apa konsultasi ini? Ada ini untuk kalian konsultasi ke dosen wali. Ini dosen walinya Ibu. Nah, di sini ada nggak yang namanya dosen wali Ibu siapa? Ada yang dosen walinya Ibu? Halo? Ada Ibu. Nomornya berapa Mbak? NBI 1212 ya, 1212 000 110. Ini. Nah, kenapa di sini kosong? Karena kalian belum ngisi. Coba kalian isi mahasiswanya berapa, maka saudara konsultasi akan masuk ke dalam data ini. Tanggal berapa konsultasi, apa yang dikonsultasikan. Nanti di sini dosen wali akan menjawab. Konsultasi apa yang akan kalian lakukan. Mengapa Ibu sarankan masuk ke sini? Karena ini masuk dalam penilaian akreditasi. Jadi proses pelaksanaan perwalian itu mahasiswa sudah disiapkan di Siakat. Di Siakat itu kaitannya dengan nanti ke dikti. Sehingga Ibu sarankan bagi kalian yang ingin konsultasi ke dosen, itu monggo silakan dimasukkan ke sini. Ke konsultasi. Ya, ikonnya konsultasi. Kalau di tempat ini tempat Ibu gini, konsultasi akan keluar seperti ini. Tapi Ibu tidak akan bisa menjawab di sini kalau kalian tidak mengisi. Jadi ini diawali dari mahasiswa. Karena memang konsultasi itu dari mahasiswa ke dosen, bukan dari dosen ke mahasiswa. Sehingga kami akan bisa menjawab kalau kalian sudah mengisi di sini apa yang saudara keluhkan. Gitu ya, Mbak, Mas semuanya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama.